Nah, teman-teman pasti sering mendengar orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, bagaimana sih kondisi paru-paru bagi orang yang terinfeksi COVID-19? Nah, saat terinfeksi COVID-19, paru-paru menjadi salah satu organ yang paling berpengaruh. Nah, COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan seperti termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, virus ini mengakibatkan peradangan yang signifikan dalam paru-paru dan menyebabkan berbagai perubahan pada organ tersebut. Reaksi imun inilah yang pada beberapa kasus dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Nah, pada beberapa individu, sistem imun dapat memberikan respon yang berlebihan yang dikenal sebagai badai sitokin atau sitokin storm, di mana produksi sitokin yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan paru-paru yang parah. Nah, peradangan ini dapat merusak sel-sel paru-paru dan mengganggu fungsi normal dari organ tersebut. Terdapat 4 kondisi yang berbeda saat orang terinfeksi COVID-19. Nah, yang pertama yaitu kondisi paru-paru saat terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan atau sedang. Nah, berdasarkan sumber dari kompas.com, pasien COVID yang mengalami gejala ringan dan sedang itu mencapai 80%. Nah, gejala yang muncul beragam mulai dari batuk kering hingga sakit tenggorokan. Nah, beberapa di antaranya mengalami pneumonia atau infeksi paru yang menyebabkan inflamasi pada bagian alveoli. Biasanya kondisi ini dapat dilihat melalui ronsen dada atau CT scan. Yang kedua yaitu kondisi paru-paru pada infeksi COVID-19 dengan gejala yang parah. Nah, pasien COVID-19 yang mengalami gejala yang parah dapat mencapai 14%. Nah, dalam kondisi ini virus akan menyerang dua belah paru-paru. Nah, saat ini sering kita dengar soal pasien COVID-19 yang saturasi oksigennya menurun drastis. Nah, hal itu disebabkan oleh inflamasi yang semakin parah. Nah, dalam kondisi ini, paru-paru akan terisi cairan, dahak, dan sel yang berusaha untuk melawan infeksi. Nah, akibatnya pasien akan merasa sesak napas. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi paru-paru pada infeksi COVID-19 dengan gejala kritis. Nah, setidaknya 5% pasien COVID-19 yang mengalami gejala kritis. Nah, dalam kondisi ini, paru-paru sulit untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pasien dengan gejala kritis ini mengalami kerusakan dinding kantung udara paru-paru. Nah, tubuh pun akan berusaha lebih keras melawan infeksi, namun radang cenderung semakin parah dan paru-paru terisi lebih banyak cairan. Nah, kondisi ini berpotensi memicu pneumonia parah atau acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Pasien pun pada fase ini telah membutuhkan bantuan ventilator untuk bernafas. Nah, pada 20-30% pasien gejala kritis ini ditemukan gumpalan darah pada jantung, paru-paru, dan otak. Nah, yang terakhir yaitu kondisi paru-paru setelah sembuh dari infeksi COVID-19. Nah, sampai saat ini belum diketahui bagaimana kondisi paru-paru setelah terinfeksi COVID-19. Nah, mungkin akan kembali pulih atau bisa juga mengalami kerusakan permanen. Nah, sebagai penyintas COVID-19 masih mengalami pneumonia walaupun telah sembuh dari infeksi virus corona. Nah, efek biasanya dirasakan bagi pasien adalah mudah lelah dan tidak kuat berolahraga seperti saat sebelum terinfeksi COVID-19. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kondisi paru-paru ketika terinfeksi COVID-19. Yang pertama ada infiltrasi virus, di mana setelah terpapar virus SARS-CoV-2 melalui saluran pernapasan, virus tersebut dapat menginfeksi sel epitel yang melapisi paru-paru. Virus ini kemudian mulai berkembang biak dan menyebar ke jaringan paru-paru yang lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah peradangan paru-paru. Virus SARS-CoV-2 memicu respon imun tubuh yang menyebabkan peradangan di dalam paru-paru. Nah, peradangan ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru dan mengganggu fungsi normal paru-paru. Nah, teman-teman bisa bayangkan saja,
Jika tubuh kita terkena radang, nah, itu akan menyebabkan kondisi kita akan lemah, kemudian rasa tidak nyaman. Bagaimana dengan paru-paru kita yang mengalami radang? Apalagi termasuk fungsi utama untuk kita bernapas mengalami peradangan. Tentu akan lebih sakit, bukan? Nah, yang ketiga ada lesi pada paru-paru. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan terbentuknya lesi pada paru-paru. Lesi ini dapat terjadi pada berbagai bagian paru-paru dan dapat mempengaruhi alveoli, yaitu kantong udara kecil di dalam paru-paru, serta saluran pernapasan. Lesi pada paru-paru itu sendiri adalah area atau daerah yang mengalami perubahan abnormal dalam jaringan paru-paru. Nah, lesi ini bisa berupa peradangan, infeksi, pembengkakan, tumor, atau jaringan paru. Lesi ini dapat terlihat pada gambaran radiologi paru-paru seperti röntgen atau tomografi komputer CT scan. Pada gambar PPT ditunjukkan merupakan salah satu hasil foto röntgen atau ronsen pada paru-paru. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah gangguan pertukaran gas. Nah, peradangan dan lesi pada paru-paru dapat mengganggu kemampuan paru-paru untuk melakukan pertukaran gas dengan efisien. Di mana akibatnya penyerapan oksigen dari udara yang masuk menjadi terganggu dan pengeluaran karbon dioksida tentunya akan terhambat. Di mana infeksi COVID-19 ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Sel-sel yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas seperti sel epitel paru-paru dan alveoli dapat rusak atau hilang. Nah, yang mengurangi luas permukaan pertukaran gas. Nah, hal ini juga yang berdampak pada kemampuan paru-paru untuk menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian, yang kelima adalah pneumonia. Pneumonia itu sendiri adalah kondisi infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Salah satunya adalah virus. Ketika seseorang mengalami pneumonia, saluran udara dan alveoli atau kantong udara kecil di paru-paru menjadi meradang dan terisi dengan cairan atau bahan patogen. Hal ini tentu akan mengganggu fungsi normal paru-paru untuk melakukan pertukaran gas yang efisien. Nah, pneumonia ini adalah komplikasi umum yang dapat terjadi pada individu dengan COVID-19. Pneumonia COVID-19 ditandai dengan peradangan paru-paru yang luas dan terjadi ketika cairan atau nanah mengisi rongga alveoli. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan penurunan fungsi pernapasan. Nah, teman-teman bisa membayangkan saja ketika tubuh kita terdapat nanah, tentu akan merasakan sakit, perih, bahkan kita bisa demam. Nah, bayangkan nanah ini atau radang ini terdapat pada alveoli, di mana tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang merupakan tempat kita untuk bernafas terjadi gangguan. Tentu kita akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Nah, pada gambar ditunjukkan juga peradangan tersebut ditunjukkan pada alveoli. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan bekas luka. Pada beberapa kasus infeksi COVID-19 yang parah dapat menyebabkan pembentukan bekas luka atau fibrosis pada paru-paru. Nah, bekas luka ini dapat mengganggu fungsi pernapasan jangka panjang dan menyebabkan komplikasi kronis. Teman-teman juga bisa membayangkan bagaimana kita memiliki bekas luka yang belum sembuh total. Tentu akan merasakan sakit pada kondisi tertentu. Sedangkan ini bekas luka terjadi pada paru-paru, maka akan terjadi kondisi yang lebih parah, yaitu komplikasi kronis. Nah, pada kondisi yang lebih parah lagi, infeksi COVID-19 ini dapat mengakibatkan pneumonia atau sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah penyakit COVID-19? Jadi, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah penyakit 19. Yang pertama itu adalah vaksinasi, di mana salah satu cara terbaik untuk mencegah COVID-19 ini adalah dengan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, vaksin COVID-19 ini harus yang sudah disetujui oleh otoritas kesehatan yang akan dapat membantu kita melindungi dari infeksi virus dan mengurangi risiko gejala yang parah. Dan yang kedua itu adalah menggunakan masker. Nah,
kita harus menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut dengan benar saat berada di tempat-tempat umum, terutamanya itu di dalam ruangan dan ketika sulit menjaga jarak fisik. Dan masker ini juga akan membantu mencegah penyebaran virus melalui droplet pernapasan. Yang ketiga yaitu jaga kebersihan tangan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu di mana mencuci tangan dengan sabun dan air ini setidaknya harus selama 20 detik, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah bersentuhan dengan permukaan yang sudah disentuh. Nah, jika air dan sabun ini tidak tersedia, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol dengan kandungan alkohol minimal 60%. Baik, cara yang keempat adalah menghindari kontak dengan individu yang sakit. Nah, menghindari kontak dengan individu yang sedang menderita gejala COVID-19 atau dengan mereka yang diketahui positif terinfeksi virus. Jika memungkinkan, jaga jarak fisik itu minimal 1 meter dari orang lain yang bukan anggota keluarga kita. Lalu cara yang kelima yaitu praktikkan etika batuk dan bersin yang baik. Jadi, kita harus menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang bersih saat batuk atau bersin. Lalu membuang tisu dengan benar dan cuci dengan tangan atau sabun dan air. Kalau bisa kita menggunakan hand sanitizer. Lalu cara yang keenam yaitu jaga kebersihan lingkungan. Nah, kita harus membersihkan dan disinfeksi secara rutin permukaan yang sering disentuh. Contohnya seperti pegangan pintu, saklar cahaya, meja, dan juga telepon genggam. Selanjutnya itu ventilasi yang baik. Nah, di mana kita harus memastikan ada sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan dengan membuka jendela atau menggunakan sistem ventilasi. Cara yang kesembilan yaitu menghindari kerumunan. Nah, kita harus menghindari kerumunan orang-orang yang di tempat-tempat umum dan harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat mengenai pembatasan sosial dan pertemuan. Lalu cara yang kesembilan yaitu mengikuti pedoman kesehatan. Kita harus mematuhi pedoman kesehatan dan peraturan yang sudah diberlakukan oleh otoritas kesehatan setempat, termasuk juga pemerintah, rumah sakit, dan lembaga kesehatan terkait. Saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi penyakit COVID-19. Terlihat pada layar bahwa dan sudah kita ketahui, mengatasi penyakit COVID-19 ini melibatkan beberapa langkah yang perlu kita ambil ataupun jika seseorang yang kita kenal terinfeksi SARS-CoV-2. Nah, terdapat di layar saya mengenai langkah-langkah umum yang dapat membantu penanganan COVID-19. Yang pertama, dapat karantina dan isolasi. Jika Anda ataupun seseorang yang kita kenal ataupun terinfeksi COVID-19, penting untuk segera melakukan karantina dan isolasi mandiri dengan cara tetap berada di rumah dan hindari kontak langsung dengan orang lain untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Yang kedua, hubungi tenaga medis. Nah, jika Anda mengalami COVID-19 yang memburuk seperti kesulitan bernapas, nyeri dada yang parah ataupun kebingungan, segera hubungi tenaga medis ataupun layanan kesehatan setempat. Mereka akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang tindakan yang harus kita ambil. Kemudian ada perawatan medis. Nah, pada perawatan medis ini kita harus mengikuti instruksi dari saran tenaga medis yang merawat Anda. Misalnya, mereka akan memberikan panduan mengenai pengobatan yang diperlukan, seperti pengobatan antiviral ataupun obat dan nyeri, dan memberikan perawatan dan dukungan medis yang sesuai dengan anjuran. Pada gambar di samping paling atas itu terkait dengan poin nomor 1, 2, dan 3 mengenai tenaga medis. Berikutnya istirahat dan pemulihan. Nah, beristirahatlah yang cukup dan
beri tubuh kalian ataupun waktu untuk pemulihan. Istirahat ini akan membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Nah, kemudian ada minum cairan yang cukup. Jadi pastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik dengan minuman yang banyak cairan seperti air putih, jus ataupun kaldu yang. Nah, ini juga membantu menjaga keseimbangan hidrasi dan memperbaiki gejala seperti demam dan batuk. Nah, pada gambar di samping paling bawah ini ada kaitannya dengan poin nomor 4 dan 5 di mana kita harus minum banyak cairan, contohnya air putih. Nah, berikutnya itu poin ke-6. Jadi perhatikan gejala kondisi Anda. Nah, pantau gejala Anda secara teratur dan perhatikan perkembangan dari penyakit atau virus. Jika ada perubahan yang signifikan ataupun gejala yang buruk, jadi segera hubungi tenaga medis ataupun layanan kesehatan. Poin nomor 7 ini mengenai ikuti pedoman kesehatan. Nah, patuhilah semua pedoman kesehatan yang diberikan oleh otoritas kesehatan. Ini juga termasuk menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. Kemudian ada dukungan emosional. Jadi penting untuk mencari dukungan emosional selama masa pemulihan. Nah, berbicaralah dengan keluarga, teman, ataupun mencari bantuan profesional untuk membantu mengurangi stres ataupun kecemasan yang akan mungkin timbul dari akibat penyakit. Kemudian poin ke-9 mengenai poin ini, tetap mengikuti perkembangan ataupun penelitian terkini. Jadi perkembangan dan penelitian ini mengenai COVID-19 akan terus berlangsung. Nah, tetap mengikuti informasi dan rekomendasi terbaru dari otoritas kesehatan yang setempat dan sumber-sumber terpercaya untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan terkini tentang pengobatan dan tindakan penanganan. Penting untuk diingatkan kembali bahwa penanganan COVID-19 ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi ataupun gejala individu. Sekian pembelajaran pada kali ini mengenai COVID-19. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.